Halo, kami dari kelompok 9 di sini mempresentasikan materi keempat. Nah, di materi keempat ini ada namanya teori berpikir. Nah, apa itu berpikir? Untuk apa berpikir dan bagaimana cara berpikir? Saya akan menjelaskan beberapa sedikit tentang hal tersebut. Nah, apa itu berpikir? Berpikir adalah kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Jadi, mungkin kita di setiap saat harus berpikir karena mungkin dengan berpikir tubuh kita menyetujui segala apa yang akan kita lakukan. Mau itu tentang keputusan apa dan lain-lain. Nah, untuk apa berpikir? Nah, di sini ada 3. Yang pertama, mengambil keputusan atau decision making. Nah, dalam mengambil keputusan, kita harus perlu namanya berpikir secara jernih untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar baik gitu dari pengalaman hidup kita, dari keputusan yang pernah kita lalui gitu ya kan. Ada yang kedua, memecahkan masalah atau sering disebut problem solving. Nah, memecahkan masalah ini mungkin kita meriset lagi, analisis lagi tentang apa yang sedang terjadi, bagaimana penyelesaiannya, lalu apa penyebabnya. Mungkin kita coba ingat-ingat kembali gitu. Nah, yang ketiga ada menghasilkan sesuatu yang baru atau creativity. Nah, mungkin ini seperti ide, gagasan, ataupun kreativitas untuk menciptakan sesuatu. Contohnya kita dalam hal karya seni atau membuat aransemen lagu atau apa. Nah, pikiran kita berperan di situ. Nah, cara berpikir ada 2, yaitu berpikir autistik dan berpikir realistik. Yang pertama, berpikir autistik. Terdapat 3. Yang pertama adalah melamun, berfantasi, dan menghayal. Nah, ini kurang lebih bisa dikatakan berpikir secara ringan. Jadi berpikir tidak ada tujuan, topik, ataupun materi yang ingin diulik gitu. Jadi hanya ya mungkin berpikiran ringan gitu, seperti yang kita lalui sehari-hari. Yang kedua, berpikir realistik. Nah, ini nalar dan logis. Nah, di sini kita perlu berpikir keras, mungkin bisa dibilang berpikir ekstra untuk memecahkan segala sesuatu, pertanyaan, materi, topik, atau apapun itu yang membutuhkan jawaban benar-benar gitu. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis berpikir realistik. Jenis-jenis berpikir realistik ada 4, yaitu berpikir deduktif atau silogisme. Yang kedua berpikir induktif. Yang ketiga berpikir evaluatif, dan terakhir berpikir analogis. Berpikir deduktif atau silogisme. Berpikir deduktif atau silogisme itu sendiri merupakan berpikir dengan mengambil kesimpulan dari 2 pernyataan, dari hal-hal yang umum menuju pada hal-hal yang khusus. Yang pertama merupakan pernyataan umum. Misalnya, semua manusia akan mati. Dio manusia, maka Dio akan mati. Formulanya, jika A benar dan B benar, maka akan terjadi C. Namun adapun silogisme semu di mana kesimpulannya tidak benar. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru, kerbau bernafas dengan paru-paru, maka kerbau adalah manusia. Itu merupakan silogisme semu atau kesimpulan yang salah. Lalu jenis berpikir yang kedua, berpikir induktif, yaitu cara berpikir mulai dari hal-hal khusus ke hal-hal umum atau generalisasi. Akurasi hasil berpikir induktif bergantung pada seberapa memadainya kasus yang dijadikan dasar. Misalnya, Winter adalah mahasiswa jurusan komunikasi. Winter pandai pidato. Semua mahasiswa jurusan komunikasi pandai pidato.
Lalu yang ketiga berpikir evaluatif. Di sini berpikir evaluatif artinya berpikir secara kritis, menilai baik buruk segala sesuatu, mempertimbangkan berbagai hal. Dalam berpikir evaluatif, tidak menambah atau mengurangi gagasan. Kita menilainya menurut kriteria tertentu. Misalnya, bagaimana penilaian terhadap opening Asian Games 2018 di Jakarta. Lalu yang terakhir, berpikir analogis. Umumnya yang menggunakan perbandingan atau kontras. Kita berpikir secara analogis. Setiap kali kita menetapkan keputusan tentang sesuatu yang baru dalam pengalaman kita dengan menghubungkannya pada sesuatu yang sama pada masa lalu. Materi berikutnya mengenai tingkatan berpikir. Terdapat 3 tingkatan berpikir. Yang pertama, berpikir konkret. Dalam tingkatan ini, kegiatan berpikir masih memerlukan situasi yang nyata. Berpikir membutuhkan pengertian, sedangkan pengertian yang diperlukan pada tingkatan ini merupakan pengertian yang konkret. Tingkat berpikir ini umumnya dialami oleh anak-anak. Peragaan langsung, misalnya, cocok untuk disandingkan dengan tingkat berpikir ini. Yang kedua ada berpikir skematis. Berpikir pada tingkatan ini membutuhkan penyajian bahan, simbol, skema, dan diagram. Walaupun pada tingkatan ini kita berhadapan pada situasi yang nyata, tetapi dengan bantuan bagan, skema, maupun coretan-coretan dapat memperlihatkan hubungan persoalan yang satu dengan persoalan yang lain, sehingga masalah yang dihadapi dapat terungkap secara keseluruhan. Yang ketiga ada berpikir abstrak. Tingkatan berpikir ini berhadapan dengan situasi dan masalah yang tidak berwujud. Akal pikiran kita bergerak bebas dengan alam abstrak, baik berupa situasi nyata maupun bagan-bagan, simbol, dan yang lainnya itu tidak membantunya. Membahas tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Nah, dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, Osborne memperkenalkan 3 fase utama dalam pengambilan keputusan secara kreatif. Pertama, fase penemuan fakta. Di fase ini meliputi pendefinisian masalah, pengumpulan, dan analisis data yang relevan. Kedua, fase penemuan ide. Fase ini meliputi pengumpulan ide secara tentatif, kemudian mengembangkan ide-ide tersebut dengan memodifikasi dan mengkombinasi serta menambah atau mencari informasi lain jika perlu. Penemuan ide-ide dapat diperoleh dengan mengikuti 2 prinsip, yaitu menggunakan kemampuan untuk meninjau masalah dari perkiraan yang berlainan. Kedua, kuantitas akan menghasilkan kualitas. Ketiga, fase penemuan pemecahan. Nah, di fase ini meliputi pengujian pemecahan secara tentatif melalui pengujian dan penerapan jalan pemecahan yang telah ditetapkan. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita masuk dalam problem solving. Problem solving adalah kemampuan dalam pemecahan masalah yang diantaranya adalah usaha untuk menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban sehingga menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan kita dan juga prosesnya yang dapat membantu seseorang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mencapaiannya. Nah, cara pencapaiannya itu ada cara merumuskan masalah, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan tindakan yang mengarah kepada penyelesaian masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Branford dan Stein dalam seharman 2005 ada beberapa tahap dalam memecahkan masalah, yaitu yang pertama adalah identifikasi masalah. Seperti yang kita ketahui, mengidentifikasikan suatu situasi masalah yang kompleks merupakan suatu langkah yang sulit, tetapi kita harus bisa mengetahui langkah apa saja sih yang harus kita tempuh. Lalu yang kedua, kita ada mengidentifikasikan masalah. Pada saat kita mengidentifikasikan suatu masalah, setelah masalah pokok ditemukan, tindakan berikutnya yang kita harus lakukan adalah merumuskan dan menggambarkan persoalan secepat mungkin. Dalam tahap ini kita tidak boleh sembrono, karena kalau misalkan kita sembrono dalam melakukan hal ini, kemungkinan menyelesaikan masalahnya itu sangatlah kecil. Lalu yang ketiga adalah perumusan masalah.
Perumusan masalah adalah suatu proses penyajian atau pernyataan seperangkat kondisi yang menyebabkan gejala-gejala muncul dan timbul sehingga memicu sebuah peristiwa sehingga bisa menjadi masalah tertentu yang cukup tidak dapat dipahami. Lalu ada eksplorasi berbagai kemungkinan alternatif. Pada tahap ini kita mengeksplorasi atau melakukan pencarian terhadap berbagai alternatif cara pemecahan masalah. Beberapa cara atau strategi pemecahan yang bisa diambil sering tidak direalisasikan oleh seseorang. Hal tersebut dikarenakan sebagian orang itu gagal menggunakan strategi yang tepat. Lalu berikutnya ada aksi atau tindakan. Seseorang melaksanakan apa-apa yang telah direncanakan. Strategi-strategi yang sudah dipilih kemudian diterapkan atau dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemecahan atas masalah yang dihadapi. Lalu yang terakhir adalah lihatlah efek-efeknya. Pada tahap terakhir ada orang harus melakukan evaluasi mengenai apakah strategi yang digunakan bisa berjalan dengan baik atau tidak, apakah persoalan yang dibicarakan ini bisa memuaskan melalui strategi yang telah dipilih dan dilaksanakan tersebut. Jika belum, kemungkinan kita harus kembali pada langkah awal, yaitu mengenai pendefinisian pokok permasalahan. Creative thinking, berpikir kreatif. Berpikir kreatif diperlukan adanya desain pesan yang dibuat oleh seorang komunikator, sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh insinyur, dan penataan pesan verbal dan grafis yang dibentuk oleh ahli iklan. Juga adanya peran dari pemimpin masyarakat untuk menghadirkan perspektif baru dalam mengatasi masalah sosial. Kreativitas mencakup sebuah reaksi atau ide baru yang sangat langka secara statistiknya. Kreativitas adalah upaya untuk menerima, mengevaluasi, dan mengembangkannya sebaik-baik mungkin. Yang digunakan dalam berpikir kreatif ini adalah cara berpikir analogi. Guilford pada tahun 1897 sampai 1987 menggunakan konsep berpikir konvergen dan juga divergen untuk membedakan antara berpikir kreatif dan tidak. Berpikir konvergen merupakan kemampuan untuk memberikan jawaban yang benar atas pertanyaan yang diajukan. Pemikiran ini terkait erat dengan kecerdasan. Selanjutnya adalah pemikiran divergen. Pemikiran ini adalah berusaha untuk menghasilkan berbagai kemungkinan jawaban. Pemikiran ini erat kaitannya dengan kreativitas. Menjelaskan kembali materi yang telah Ibu Neng berikan, yaitu materi keempat mengenai berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah suatu proses yang mengembangkan ide-ide yang tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru memiliki ruang lingkup yang luas. Berpikir kreatif terdapat beberapa tahap, yaitu pertama tahap orientasi, yaitu merumuskan masalah dan aspek-aspek masalah yang diidentifikasi. Yang kedua ada preparasi, yaitu persiapan pemikiran berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang relevan dengan masalah. Yang ketiga ada inkubasi, yaitu pemikiran beristirahat sebentar ketika berbagai pemecahan berhadapan dengan jalan buntu. Yang keempat ada iluminasi, yaitu masa inkubasi berakhir, pemikir memperoleh ilham atau serangkaian insight, yaitu pemikiran yang datang secara tiba-tiba yang nantinya bisa untuk memecahkan masalah. Yang kelima yaitu ada verifikasi, tahap terakhir untuk menguji dan menilai pemecahan masalah yang diajukan. Dalam berpikir kreatif juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada kemampuan kognitif, yaitu kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan melahirkan gagasan baru, gagasan-gagasan yang berlainan, dan fleksibilitas kognitif. Terus ada sikap yang terbuka, yaitu sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Yang terakhir, orang yang kreatif tidak senang didiring dan ingin menampilkan dirinya semampu dan semaunya. Berikut penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekian dari saya. Mungkin buat konsep diri saya. Nama saya Chandra.
Usia saya 20 tahun. Saya tinggal di Depok. Saat ini saya mahasiswa aktif di Universitas Nasional, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Nah, siapa sih sebenarnya Chandra Durian itu? Nah, saya adalah anak keempat dari 4 bersaudara, paling kecil. Di sini mungkin kita menceritakan konsep diri. Mungkin yang saya pahami adalah kelebihan dan kekurangan diri kita. Nah, kelebihan diri saya, mungkin saya lebih percaya diri, gitu. Lebih pemberani dalam hal apapun dalam melakukan suatu terobosan yang baru, menghadapi orang-orang, melayani orang-orang, apapun. Karena saya percaya, karena suatu saat dulu saya pernah kejadian beberapa orang menghantam saya, terus saya mencoba untuk menenangkan mereka dan ternyata bisa, yang mungkin orang lain nggak bisa di usia saya saat itu. Nah, dengan kejadian itu saya percaya bahwa saya pemberani dalam segala apapun. Ataupun mau saya jalan ke kuburan, ataupun saya harus menemui Bapak Jokowi, ataupun saya harus menemui mafia gitu, saya pemberani dalam hal apapun, saya pemberani gitu. Itu terus mungkin kalau kelemahan saya, mungkin saya kurang bisa bergaul, dalam arti bukan tidak mau beradaptasi, tetapi kurang bisa bergaul di khalayak ramai orang. Jadi saya itu harus kenal dulu, personal dulu satu-satu, baru saya bisa klop dengan suatu kumpulan itu. Apabila misalnya ada satu orang yang belum saya paham, ada satu orang yang belum saya kenal dalam perkumpulan itu, mungkin saya akan diam flat, saya akan diam 1000 bahasa, saya nggak akan ngomong karena saya belum tahu nih harus memakai topeng yang mana dalam menghadapi dia. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin saya tidak suka, saya suka melihat khalayak ramai, suka menyaksikan khalayak ramai, tapi tidak suka berkecimpung di situ karena itu menguras energi saya. Terkadang, sometimes, buat orang-orang yang mungkin tidak nyambung dengan saya. Maksudnya tidak nyambung atau tidak cocok bukan berarti dia kenapa-napa, tapi mungkin tidak sefrekuensi saja, tidak sepemikiran, tidak seide, tidak sehobi. Jadi apa yang diobrolin kadang kepleset, kurang lebih seperti itu. Nah, baik, mungkin akan dilanjutkan untuk teman saya selanjutnya. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan, nama saya Eniustika, biasa dipanggil Tika. Saya mahasiswi Universitas Nasional, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Konsep diri sendiri itu merupakan segala pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang diketahui individu terhadap dirinya sendiri dan mempengaruhi hubungan dirinya dengan individu lain. Adapun jenis konsep diri ada 2, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Kedua jenis konsep diri tersebut ini ada dalam diri saya. Yang pertama, konsep diri positif. Konsep diri positif yang ada dalam diri saya yaitu saya selalu memandang hal-hal buruk yang saya rasakan itu atau yang menimpa saya selalu merasa bahwa hal-hal buruk ini memiliki hikmah, dan saya selalu merasa bahwa hal-hal buruk yang terjadi pada saya ini bukan akhir dari segalanya. Lalu kemudian konsep diri positif yang ada dalam diri saya itu, saya selalu punya kesadaran bahwa orang lain punya perasaan, orang lain punya keinginan, dan orang lain punya perilaku yang belum tentu diterima semua anggota masyarakat. Lalu yang kedua yaitu konsep diri
negatif, saya juga memiliki hal itu dari konsep diri positif, dan saya juga memiliki konsep diri negatif. Konsep diri negatif yang ada dalam diri saya yaitu saya cenderung akan menghindari persaingan atau kompetisi dengan orang lain, karena saya selalu merasa bahwa saya akan kalah. Lebih tepatnya, saya selalu merasa bahwa saya akan kalah sebelum melakukan perang. Dan karena apa? Karena saya tidak meyakini kemampuan yang ada dalam diri saya. Seperti itu kira-kira. Perkenalkan, saya Linda Juliawanti. Saya akan menjelaskan konsep diri yang saya miliki, baik positif maupun negatif. Untuk konsep diri positif, salah satunya adalah mudah menerima masukan orang lain, memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan diri sendiri, dan mengetahui persis apa yang saya inginkan, sehingga apapun jalan yang saya ambil biasanya merupakan langkah yang tepat. Kemudian untuk konsep diri negatif, yaitu lebih banyak mementingkan diri sendiri serta memiliki keinginan yang sedikit untuk bersosialisasi. Demikian. Halo semua, perkenalkan, nama saya Putri Ayu. Di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep diri, yang merupakan gambaran pada diri individu yang berisi tentang bagaimana individu melihat dirinya sebagai pribadi yang disebut dengan pengetahuan diri, yang tidak hanya memengaruhi individu dalam karakter, tapi juga bagaimana tingkat kepuasan yang diperoleh dalam hidupnya. Nah, dalam konsep diri itu sendiri dapat berkembang menjadi konsep diri yang positif dan negatif. Contoh dalam diri saya yang mudah beradaptasi dengan rekan atau juga lingkungan baru, punya sifat yang supel dan mudah bergaul, dan saya juga punya integritas. Namun dalam sifat-sifat yang tadi saya sebutkan positif, ada juga nih sifat negatifnya. Contoh, dalam diri saya terkadang punya sifat yang sensitif akan satu hal yang mungkin dianggap remeh oleh beberapa orang, tapi itu dapat memengaruhi mood atau emosional saya yang dapat berbeda dalam mengerjakan suatu hal. Dan terkadang saya juga punya sifat yang khawatir tentang suatu hal yang belum terjadi atau bahkan hanya saya pikirkan saja. Dari pembahasan tentang konsep diri, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang mempunyai konsep diri yang bagus, maka dalam pelaksanaan kehidupan yang dijalaninya akan lebih bagus dan lebih baik daripada sesuatu yang tidak berkonsep. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Putri Rahayu Junior. Saya biasa dipanggil Adila atau Dila. Saya lahir di Jakarta 21 Juni 1998 dan saat ini usia saya 23 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Nasional, mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Dan membahas tentang konsep diri, saya memiliki konsep diri sebagai manusia yang sangat mudah bergaul. Saya senang berteman dengan siapa saja. Lalu saya juga tipikal orang yang sangat disiplin terhadap waktu, terhadap aturan-aturan yang ada. Saya sangat menghargai waktu dan saya bisa memanajemen waktu saya antara kuliah, kerja, dan mengerjakan tugas-tugas. Lalu saya ini adalah orang yang suka mencoba hal-hal baru dan tentu saja dan bisa mengambil resiko. Saya berani bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Dan saya juga tipikal orang yang sangat hati-hati. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan sebuah konsep diri yang ada pada diri saya. Saya Muhammad Fahri Yadiasta. Saya percaya diri dengan apa yang saya rasa saya mampu untuk melakukannya. Saya tertarik dengan orang dan juga lingkungan yang dapat membuat saya berkembang lebih baik ke depannya. Saya tertarik untuk melakukan banyak hal baru demi mendapatkan pemahaman baru untuk hidup saya sendiri. Tujuan hidup saya adalah untuk bisa menjadi orang yang berkualitas dan berguna bagi orang sekitar. Saya mempunyai harga diri dan perasaan tentunya. Saya agak sedikit memilih lingkungan yang dirasa mampu untuk saya menyesuaikan di sana.
keadaan emosi dan perasaan yang terkadang naik turun. Dan tentunya saya sangat menerima diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lula Alawiyah dari mahasiswa kelas karyawan jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Konsep diri yaitu adalah perasaan, pandangan, dan penilaian terhadap diri sendiri. Konsep diri terdapat dua jenis, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Jadi kedua jenis tersebut saya memiliki keduanya, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Dari konsep diri positif, saya menilai bahwa diri saya mudah beradaptasi di semua tempat dan di dalam segala kondisi. Yang kedua yaitu saya menganggap semua hal yang datang kepada saya maupun buruk maupun baik itu memiliki hikmah dan bukan akhir dari segalanya. Saya juga percaya diri, optimis, dan selalu berpikir bahwa masalah yang datang kepada saya dapat diselesaikan dan dapat dipecahkan. Dan untuk konsep diri negatif, saya cenderung kadang berpikir jika orang lain itu memiliki perasaan yang tidak suka terhadap saya. Padahal jika itu terjadi, jika orang lain tidak menyukai kita terima saja gitu kan, sebagai suatu kritik yang untuk membangun diri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang konsep diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.